kalau peraturan apapun, peraturan menteri, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Ini sudah jelas sekali. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara. Saya dan Presiden sudah pegang nama-nama mafia yang akan diproses, datanya sudah ada, tinggal jalan. Tapi untuk perampasan aset itu tidak bisa kami pastikan. Kita butuh dukungan kuat dari rakyat supaya kebijakan ini benar-benar bisa diterapkan. Karena percuma di penjara kalau hartanya tetap aman. Sekarang saya mau dengar suara kalian. Perampasan aset perlu atau tidak? Tulis di komentar. Follow akun ini, simpan dan bagikan. Kalau rakyat kompak, tidak ada yang bisa menghalangi. Coba pikir, maling singkong langsung diborgol, tapi koruptor datang ke sidang masih bisa senyum. Saya cuma heran, kenapa kita berani ke rakyat kecil, tapi mendadak jadi pengecut di depan koruptor. Uang negara diambil, hukumannya ringan, hartanya aman, tidak cukup di penjara, rampas asetnya juga, miskinkan mereka. Kalau hukum memang adil, harus adil untuk semua. Kalau kamu setuju, tulis setuju. Follow dan bagikan. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap Sucip Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Jangan biarkan PT Summarecon dan PT MBA menjadi semakin liar buas, dan jangan biarkan kesabaran rakyat tak berbatas ini akan bertindak sebagaimana semestinya. Peringatan keras. Kabupaten Bogor tanggal 13 Maret tahun 2026. Berdasarkan data aktual dan A1 dari berbagai sumber penelusuran wartawan Indonesia Bersatu mengatakan bahwa pihak Summarecon lebih takut dan segan kepada Sofyan Djim Mamesah dibanding kepada pemerintah, karena Sofyan Djim Mamesah secara langsung didukung oleh para masyarakat dan para korban mafia tanah dan korban penipuan PT MBA. Dari mulai pemberitaan yang dimuat oleh Sofyan Djim Mamesah tahun 2021 sampai sekarang memunculkan simpatik dan empati dari seluruh masyarakat Indonesia, dan secara tidak langsung Sofyan Djim Mamesah didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam memerangi mafia tanah yang selama ini banyak merugikan rakyat Indonesia. Sofyan Djim Mamesah adalah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, hasil belanja 72-73, pada waktu itu belum ada PT-PT manapun di sana. Setelah itu di tahun 78 atas nama orang tua, atau opa dari Sofyan Djim Mamesah, yaitu Rainer Mamesah bersama Niko F. Mamesah, menitipkan tanah tersebut agar digarap pacul dan hasilnya dibagi dua, kepada seluruh petani penggarap. Di mana orang tuanya menjual tanah kepada orang tua Sofyan Djim Mamesah. Inilah kronologis awal kepemilikan tanah milik Sofyan Djim Mamesah, dan di 2015, tanggal 15, bulan Januari, Allah yang Maha Kuasa memberikan mandat di tanah 70 hektar, setelah semuanya berjalan. Dan Sofyan Djim Mamesah di mana bersama dengan seluruh petani penggarap, para staf Pemda Kabupaten Bogor bersama BPN Kabupaten Bogor, APH bersih, dan yang tidak terlibat suap menyuap, money laundry, pencucian uang TPPU, ternyata diketahui setelah melihat fakta, tanah-tanah milik Sofyan Djim Mamesah sudah berpindah tangan. Dan akhirnya Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Sofyan Djim Mamesah bersama para APH bersih untuk memberangus semua kezaliman, nahi mungkar yang ada terjadi khususnya di Gunung Gelis. Setelah dicek dan cross-check lebih dalam, ternyata diketahui bukan terjadi pada tanah milik Sofyan Djim Mamesah saja, ternyata banyak tanah-tanah milik warga petani penggarap, senasib ikut jadi korban, bukan hanya 70 hektar, tetapi 60 kali lipat dari tanah-tanah petani penggarap. Dari Girik, surat-surat sertifikat, adat, sudah beralih kepada PT-PT, yang tertinggal hanya 10%, akhirnya terus-menerus, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, ternyata di balik ini semua ada preman-preman bayaran, oknum RT RW, oknum kades, oknum camat, mereka semua ada di belakang PT-PT.
Sebagaimana yang telah viral di lapangan waktu itu PT MCI KJA, yang pemiliknya itu adalah sekaligus pemilik PT Imora Motor Honda yaitu Muljadi Budiman Sembilanaga, serta keterlibatan para oknum birokrasi, dengan salah satu yang menjadi penadahnya, pelaku tindak kejahatan 378 dan 480, itu Evelyn istri muda Muljadi Budiman bersama anaknya Stephen. Mereka berdualah yang menjadi aktor, intelektual di lapangan atas perintah anak dari Muljadi Budiman yaitu Marina Budiman, dan dialah yang mensuplai dananya agar terhubung dengan orang-orang yang sekiranya penting, orang-orang sekitar yang memiliki kekuasaan penuh untuk dijadikan sebagai kaki-kaki tangan mereka. Pada saat itu terjalin antara Lukas Kabandungan dengan kakaknya Koswara, mereka inilah yang menjadi premanisme, kaki tangannya, bersama dengan para oknum RT RW setempat, dan oknum Kades, dan setelah itu, secara terus-menerus, dari pihak warga petani penggarap melakukan pendekatan kepada mereka. Melalui tim dari Sofyan Jim Mamesah, terdiri dari para notaris, APH bersih, TNI Polri, dan beberapa daripada Kades yang bersih yang tidak terlibat, yang tidak berkhianat kepada NKRI, khususnya kepada warga Gunung Gelis. Dan setelah hasil cross-check tersebut, mereka mengatakan bahwa tanah-tanah ini sudah beralih kepada PT. Yang salah satunya, PT Gembong, kejahatannya Muljadi Budiman, Rudi Tanuwijaya, dengan Rudi Yahya, termasuk yang lainnya, dan di balik ini semua, adanya juga peran dari para oknum pejabat, salah satunya adalah keterlibatan oknum Bupati Bogor Rahmat Yasin, yang selanjutnya diestafetkan kepada oknum mantan Sekdakap Bogor yaitu Burhanuddin. Mereka lah oknum-oknum pejabat tinggi negara yang berkhianat, mereka adalah orang-orang, kaki tangannya 9 naga, yang sekarang mereka tengah menanti azab mereka sendiri-sendiri. Dan setelah terus-menerus, tidak ada henti-hentinya, ternyata, tahun demi tahun, sangat prihatin, asli pribumi pemilik tanah, bukan hanya menerima intimidasi, atau warga pemilik tanah mendapatkan kriminalisasi, penindasan di mana peristiwa itu mengingatkan pada peristiwa tahun 65 PKI. Di mana mereka telah melakukan kejahatan mengambil tanah-tanah warga petani penggarap, dengan memaksa, menggunakan politik paksa, kekerasan untuk menandatangani, karena takut akhirnya semua korban menyerah, pasrah tak berdaya. Tanah-tanah yang dimana mereka punya untuk mencari hasilnya, nafkah untuk keluarga mereka, kesejahteraan mereka dirampas, melalui penindasan dan dengan tanpa adanya ganti atau sejenisnya tanah-tanah milik warga dengan cepat beralih pindah tangan, dengan bantuan oknum-oknum dari birokrasi pemerintahan daerah, Dispenda, BPN merubah registrasi data negara, memanipulasi data negara. Dan dengan mudahnya PT Summarecon menerima semua tanah-tanah tersebut dari Muljadi Budiman Sembilanaga, yaitu 9 kejahatan. Mereka semua adalah ilusi, bagai monyet lapar yang lari dari hutan, dan lalu merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Mereka adalah PT MCI KJA, tidak beda dengan monyet-monyet lapar. Merampok tanah-tanah milik warga dengan cara-cara yang tidak halal, mengintimidasi, mengintervensi dan memiskinkan rakyat, padahal mereka tidak pernah sadar bahwa semua makhluk adalah ciptaan Tuhan, dan berdasarkan itu mereka telah memutarbalikkan fakta, tanah-tanah yang bukan miliknya sendiri, keringatnya sendiri melainkan dari hasil rampasan merampok tanah-tanah milik rakyat Indonesia. Setelah itu hasil dari rampasan mereka estafet berangsur kepada PT Summarecon Tbk MCI KJA, bekerja sama dengan PT Imora Motor Honda, untuk membangun perumahan mewah, dan itu dilakukan terus-menerus, dan dari semua itu Sofyan Jim Mamesah mengadakan pendekatan. Namun dalam melakukan pendekatan dengan jalan musyawarah dan mufakat ini, pada waktu itu bukan mediasi, tidak ada satupun yang menghiraukan, malah membiarkan, pada saat itu sedang terjadi wabah virus COVID 2020, di mana kantor BPN dipagar tutup oleh para mafia-mafia. Pada saat itu, sempat ada diketahui ada oknum mantan jenderal ikut serta dalam pelaksanaan mediasi, dengan cara musyawarah. Pada waktu itu ada Rudi Yahya, yang dengan berani mengatakan bahwasanya PT Summarecon adalah perusahaan properti terbesar, karena di belakang PT Summarecon ada barisan para jenderal-jenderal. Rekaman ucapan tersebut hingga saat ini ada,
dan disimpan Sofyan Jim Mamesah. Dan dari semua itu, Sofyan Jim Mamesah bersama-sama dengan rakyat Indonesia khususnya seluruh warga korban petani penggarap sepakat untuk memasang pelang spanduk di tanah milik kami sendiri sejak awal 2015 dan di tahun tersebut spanduk dan pelang-pelang masih dalam kondisi utuh. Akan tetapi di tahun 2019 sebelum masuk Covid, di mana kaki tangan para preman bayaran yang kerap melakukan tindak kejahatan, kebohongan melalui kekerasan ini, kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum RT RW setempat, tetapi di mana pada saat itu aparat keamanan seperti dari anggota Koramil dan Polsek sudah banyak yang tercuci otaknya. Akhirnya, oknum TNI Polri ini, yang seharusnya mengayomi, menjaga kenyamanan dan stabilitas keamanan melainkan justru mereka, berbalik arah, menjadi kepala mereka, menjadi ekornya 9 naga, ikutan menjadi preman. Dan yang sangat menyakiti adalah mereka telah mengkhianati rakyat. Preman berseragam polisi, dan ini sudah jelas bahwa mereka telah mencederai nama baik institusi mereka sendiri, sama hal dengan oknum TNI di mana oknum Babinsa. Ada peristiwa telah melakukan penipuan terhadap saya, karena bagi saya bukan sekedar uang tetapi pengkhianatan yang dilakukan sudah membuat saya sakit hati. Dan peristiwa di tahun 2020 di mana di lokasi tanah milik saya, terjadi adanya tindakan kriminalisasi terhadap tim saya. Pada saat itu ada oknum RW Lukas yang berdandan ala nabi tetapi memegang golok untuk menakuti. Sehingga banyak dari warga masyarakat pemilik tanah yang menyerah. Tetapi tidak sampai di situ saja, dari pihak oknum-oknum RT RW setempat menyiarkan kabar bahwa saya telah mendapatkan kerohiman dari PT Summarecon. Saya difitnah macam-macam, tetapi tekad saya sudah bulat, saya akan terus-menerus menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dan akhirnya semua korban-korban yang senasib, tidak pernah surut, semakin semangat berjuang. Dan di tahun 2023, Sofyan Jim Mamesah mengundang sejumlah wartawan dari berbagai media massa di Indonesia. Ada terhitung 4 kali, Sofyan Jim Mamesah melakukan penyiaran, jumpa pers, akan tetapi tidak cukup itu, banyaknya keterlibatan oknum-oknum yang malah menjadi intervensi terhadap Sofyan Jim Mamesah, adanya provokator, propaganda adu domba, antara rakyat petani penggarap, warga pemilik tanah dengan pemerintah. Terlihat dari fakta-fakta, bahwa dari nilai kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya sudah dipakai untuk memecah belah, pengalihan fokus kepada permasalahan yang dihadapi dan setelah Muljadi Budiman take over ke PT Summarecon dan PT Imora Motor Honda, tanah-tanah yang dulu kurang lebih 4 desa hampir 500 hektar dan dengan tanah milik Sofyan Jim Mamesah diperkirakan 600 hektar. Dan setelah menyadari dari berbagai spekulasi dan cross-check hampir semua pelang-pelang dan spanduk yang dipasang pada tanah saya itu hilang, di mana pada waktu itu, adanya pergantian jabatan Kades, di mana diketahui bahwa Kades yang saat ini menjabat adalah Kades Karbitan, dari ciptaan Muljadi Budiman. Rudi Bebek Kades yang bukan pilihan rakyat, melainkan dari hasil kecurangan Pilkades, uang haram untuk melindungi orang-orang PT KAA milik Muljadi Budiman menjadi Kades, kontrak politik upaya menyelamatkan aset Muljadi Budiman daripada hasil rampasan, merampok tanah-tanah warga petani penggarap setempat. Dan diketahui bahwa penjahat dari oknum pejabat itu adalah oknum Sekda Burhanuddin, karena dialah yang sudah terbukti menyetel oknum-oknum pengadilan, karena di setiap ada tuntutan, mereka selalu melempar ke pengadilan, karena oknum-oknum pengadilan sudah dipegang oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA. Jadi jual beli hukum ini, PT Summarecon bermain mata di belakang, dan yang menjadi aktor intelektualnya adalah MCI KJA, yang menyuruh preman bayaran, sama dengan peristiwa hilangnya pelang-pelang dan spanduk di tanah saya sendiri. Ada preman bayaran yang menyusup dan mencabutnya, dan dengan arogansi melebihi Tuhan mengatakan siapa yang berani memasang kembali akan dibunuh dan lainnya. Tetapi tidak ada kata takut, terlebih menyerah. Bagi saya, tanah saya pasang kembali pelang-pelang dan spanduknya, walaupun pasang cabut kembali, begitu seterusnya, dan setelah diketahui bahwa di kubu saya juga terdapat pengkhianat, hanya mau uang saya saja. Habis-habisan saya pada saat itu, hingga mencapai angka 17 miliar rupiah.
Akan tetapi berdasarkan semangat dan ridho Allah yang telah ditetapkan kepada saya, dalam berjuang memberanguskan kezoliman, memberantas nahi mungkar, uang tidaklah masalah, karena di setiap perjuangan pasti banyak hal yang dikorbankan. Hingga adanya pengeroyokan kepada saya dari sejumlah preman bayaran PT, tapi tidak sedikit pun saya gentar menghadapinya. Sekelompok preman bayaran dan gabungan dengan oknum TNI Polri yang ikut dalam insiden pengeroyokan tersebut. Alhamdulillah dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya siap menjadi garda terdepan. Insiden pasang cabut, pasang lagi, cabut lagi terus begitu seterusnya. Saya tahu sejarah tanah-tanahnya. Dari tiap sisi-sisinya, dari tiap jengkal tanah-tanahnya, ada beberapa pembangunan di tanah-tanah tersebut pun saya tahu semua. Dan di awal 2021, mulai bergeliat semangat juang saya, semua saya tuangkan dalam tulisan, dalam curhatan, dan melalui berbagai media massa, di mana pemberitaan-pemberitaan yang saya buat, menjadi pembuka tabir, terbongkarnya kedok kejahatan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Satu persatu terkuak, bukti-bukti serta fakta-fakta tindak kejahatannya PT Summarecon Tbk MCI KJA saya bongkar semuanya, saya kupas tuntas semuanya, seterang-terangnya. Dari sebuah rekayasa penghacur NKRI berbaju PT Summarecon saya bongkar semuanya. Melalui berbagai media massa, dari media online, streaming, YouTube, TikTok, dan media televisi dari TV pemerintah dan TV swasta, semua ikut berkontribusi menyiarkan. Dari 2021, saya ungkap seterang-terangnya, semua korban hanya meminta kembalikan kesejahteraan perekonomian kami yang telah kalian rampas. Walaupun semua upaya penyiaran yang saya lakukan mendapatkan perlawanan, banyaknya hujatan hingga bulian kepada saya, mentertawakan saya, mengatakan bahwa itu semua adalah berita hoaks palsu, mengada-ada, karena yang membangun citra tersebut kebohongan fitnahnya adalah gembongnya ialah Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman. Dan mereka itulah orang-orang yang keji, gembongnya, sutradara kejahatannya, dan setelah masuk di 2023 goyanglah PT MCI KJA, setelah adanya saya diundang ke Kemenko Polhukam, kala itu Mahfud MD yang menjabatnya, semua dipanggil ke kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Pada saat itu Mahfud MD memerintahkan kepada PT Summarecon untuk mengembalikan tanah-tanah hak rakyat, karena berdasarkan PT-PT ini tidak membeli langsung kepada warga pemilik aslinya, melainkan mereka membelinya kepada Pemda, dan kepada oknum-oknum Pemda inilah mereka beli, antara orang-orang PT dan oknum-oknum melakukan gerakan sembunyi-sembunyi bawah tanah menjalankan konspirasi kejahatan. Orang-orang PT dengan oknum-oknum melakukan tindakan melawan hukum NKRI, memanipulasi data negara, merubah registrasi data negara dan itu semua adalah atas perintah 9 naga, karena di belakang 9 naga inilah ada PT-PT, dan ini bukan hanya PT Summarecon, banyak anak-anak PT, yang semuanya adalah ada di dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA. Bahwa PT-PT inilah yang justru membentuk konspirasi dari anak-anak PT dan nanti selanjutnya mereka jual semuanya ke PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan bukan hanya itu, bahwa tanah-tanah perkebunan juga yang dirampas tanahnya, dan akhirnya dengan tegas Mahfud MD Menteri Kemenko Polhukam meminta tanah-tanah tersebut untuk dikembalikan, dan jika PT-PT ingin mengadakan tuntutan, silahkan tuntut kepada Pemda Kabupaten Bogor. Karena Pemda yang menjual, maka wajib untuk dituntut, karena tanah-tanah ini bukan tanah Pemda, Pemda tidak memiliki tanah, dan inilah bukti bahwa Burhanuddin memiliki dana itu dari hasil korupsi, 3/8, dan itu ada terbukti rekening pribadi milik Burhanuddin, di Bank Jabar tertulis 36 miliar, namun telah dipetik eskan. Namun pada saat itu, birokrasi yang ada di Jawa Barat ini sudah banyak yang tercuci otaknya, banyaknya pejabat yang jadi penjahat, banyaknya aparat yang jadi keparat masuk angin, dan semua ini adalah bukti konspirasi busuknya bahwa oknum Pemda dibenturkan dengan rakyat Indonesia, warganya sendiri. Dan aktor intelektualnya adalah Burhanuddin. Kalau Burhanuddin masih hidup saya meminta agar orang ini ditangkap,
dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, jangan dipetieskan, ini harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat, dan dari pernyataan Mahfud MD, untuk PT Summarecon segera kembalikan tanah-tanah warga, termasuk tanah milik Sofyan Djim Mamesah, seiring dengan terbitnya surat rekomendasi, dan menyatakan bahwa tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor tersebut adalah tanah yang sah, milik turun-temurun keluarga besar Mamesah. Bahwa penyebab keberanian yang muncul pada PT Summarecon adalah karena PT Summarecon ada banyak oknum-oknum di dalamnya. PT Summarecon bekerja sama dengan para oknum-oknum menciptakan rekayasa settingan di setiap aksi kejahatannya. Sucipto Nagaria telah terbukti berhasil merubah tatanan amandemen konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Mereka juga telah terbukti melecehkan institusi pemerintahan birokrasi di NKRI, menginjak-injak hukum NKRI. Manipulasi data negara, merubah registrasi data negara, korupsi, suap menyuap, money laundry, pencucian uang TPPU, menggunakan kewenangan para oknum melakukan tindak kejahatan, merampas, merampok tanah-tanah milik warga, karena PT Summarecon tidak punya tanah, dan PT Summarecon adalah PT properti yang tidak pernah diundang ada di Indonesia. Rumah mewah yang dijual marketing galeri PT Summarecon itu dibangun di atas tanah-tanah warga, tanah yang dirampas tanpa PT Summarecon memberikan ganti kerugiannya. Tidak hanya rakyatnya, negara pun ikutan dikorbankan. Pajak-pajak negara, yang seharusnya pemerintah mendapatkan ini malah dikutip masuk kantong pribadi. Melibatkan banyak pihak dalam proses penguasaan lahannya, bukan hanya para pejabat tinggi negara, pejabat yang paling rendah pun ikut tercuci otaknya hingga mereka mau diciptakan menjadi oknum-oknum. Pemerintah sudah dikendalikan, pola pikir, jiwa nasionalis para pemegang kekuasaan dibungkam dengan uang haram, hasil tipu menipu rakyat, dan itu sama saja dengan pemerintah telah menghisap darah dagingnya sendiri yaitu rakyat anak bangsa Indonesia. Hukum Indonesia diubah menjadi hukum keparat, di mana hukum keadilan rakyat tumpul di atas, tajam ke bawah, inilah ciptaan dari otaknya Sucipto Nagaria. Sehingga saat ini seluruh rakyat Indonesia khususnya warga korban sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah, kepada para pejabat negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk NKRI. Mereka semua itu adalah monyet-monyet yang tidak tahu malu, tidak pernah pandang bulu, mau itu manusia ataupun binatang lainnya, mau orang kuat, orang kaya atau miskin, anak kecil atau dewasa, tetap bagi monyet itu adalah apa yang ada di tubuh pengunjung pasti semua akan disikat habis, walaupun harus menggunakan kekerasan yang dilakukan. Karena Sucipto Nagaria, bersama dengan anak-anaknya yaitu Herman Nagaria, Sugianto Nagaria dan cucunya Randy, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman 9 naga, mereka inilah monyet-monyet itu. Tanpa ada sedikit pun peri kemanusiaannya, apa yang ada di PT Summarecon Tbk MCIKJA ini adalah sama 11-12. Dan mereka inilah yang mirip dengan monyet-monyet ini. Sebagaimana mereka ini jauh dari kata umat manusia, mereka tidak punya Tuhan, mereka yang anggap diri mereka Tuhan, mereka telah membangun kerajaan sendiri, di mana perilaku Raja Fir'aun yang telah mengakar pada mereka, membangun istananya dari hasil peluh keringat air mata darah rakyat. PT Summarecon adalah PT properti yang menjual rumah-rumah mewah bersurat ilegal. Korban-korban dari 18 cabangnya se-Jabotabek dan se-Indonesia, setelah melalui cross-check-nya menyatakan mereka telah tertipu, bahwa surat-surat kepemilikan yang ada di PT Summarecon itu semuanya adalah surat ilegal, cacat hukum, sebagaimana bahwa surat-surat tersebut adalah hasil buatan kerjasama PT Summarecon dengan oknum-oknum. Anak bangsa rakyat Indonesia sudah lama teraniaya, sudah lama menderita, rakyat sudah tidak ada keadilan yang dialaminya, hingga saat ini semua korban-korban tengah memperjuangkan hak-haknya, keadilannya yang telah lama direnggut oleh kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA. Hingga akhirnya Sofyan Djim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis yang dimana dari penderitaan yang dialaminya bersama dengan warga lainnya, genderang perang dimulai,
senasib sepenanggungan dengannya. Sofyan Jim Mamesah berjuang tulus mengorbankan bukan hanya waktunya, harta bahkan jiwa raganya untuk merebut kembali kedaulatan rakyat, kesejahteraan rakyat yang sudah dikoyak-koyak PT Summarecon Tbk MCI KJA. Perjalanan perjuangannya menegakkan kebenaran, menuntut keadilan atas hak-hak yang selama puluhan tahun dirampas, direnggut oleh para pengusaha zolim, yaitu PT Summarecon Tbk MCI KJA. Beliau adalah pembuka tabir kejahatan yang dilakukan oleh para oknum aparatur pemerintahan birokrasi yang tercuci otaknya. Beliau telah bongkar semua kejahatan ini, para oknum yang telah mengkhianati bukan saja rakyatnya sendiri, negara hingga pemimpinnya yang dengan culas, liciknya, berani dipegang kepalanya. Korupsi, suap menyuap, money laundry, pencucian uang TPPU dan semua ini masuk ke dalam globalnya, yaitu PT Summarecon Tbk MCI KJA, daripada direksi-direksi maupun oner-oner yang mengatasnamakan Sucipto Nagaria, bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya, dengan Muljadi Budiman 9 Naga, Agung Budiman, Marina Budiman dan Dewi Budiman. Mereka sudah saling terkoneksi. Penangkapan KPK terhadap Herman Nagaria dan Marina Budiman, dan diketahui bahwa saat ini Herman Nagaria sudah mendapatkan vonis hukuman berat, vonis seumur hidupnya, tetapi hal tersebut sangat disayangkan. Tindakan ceroboh oknum pemerintah, tidak adanya transparansi informasi atau pesan apapun dalam KPK di kasus korupsinya Herman Nagaria. Dan kepada Sugianto Nagaria, juga diketahui A1 bahwa kepemilikan PT MBA adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA, kemudian Fiber adalah pemiliknya, yang membentuknya adalah Muljadi Budiman, bersama putrinya Marina Budiman, yang saat ini Marina Budiman juga sudah mendapatkan vonis 20 tahun penjara oleh KPK. Tetapi disayangkan semuanya itu tidak ada transparansinya. Ada apa dengan pemerintah dan dunia kejahatan ini? Dunia sudah tidak bisa menutup mata membiarkan kezoliman terus-menerus berlangsung. Saat ini rakyat sudah melihat bahwasanya kinerja pemerintah merah putih ini ada sebagian yang berbelok arah. Ini bukan hanya sekedar pertanyaan dari rakyat Indonesia, ini khusus dari korban-korban dari berbagai daerah, di 18 cabangnya se-Jabotabek hingga se-Indonesia, dari para nasabah, kontraktor, marketing-marketing yang sudah menjual rumah-rumah mewah di PT Summarecon Tbk MCI KJA, dan MBA menuntut uang-uangnya untuk dikembalikan. Dan ingat, insya Allah, Sofyan Jim Mamesah siap akan melakukan konferensi pers, dan ingat kunci kontak Pandora dari semua tindak kejahatan dan kebiadaban PT Summarecon dan PT MBA dan oknum-oknum yang mengatasnamakan Kabinet Merah Putih. Pemerintahan birokrasi ini, Sofyan Jim Mamesah lah yang memegang kuncinya kotak Pandora. Ini sudah A1, ingat, saya Sofyan Jim Mamesah, yang akan mengabdi bukan kepada pejabat, bukan mengabdi kepada perorangan, bukan yang menjadi konten, bukan yang mencari poin, terlebih mencari popularitas. Justru beliaulah yang akan mengabdi kepada apa yang ada. Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusnya, dengan murni, Allah meminta untuk saya mengabdi kepada rakyat Indonesia yang berjumlah penduduknya kurang lebih 40 juta jiwa, yang akan mendukung program, mengusir, menindak tegas, jangan ada lagi oknum-oknum, direksi-direksi, PT Summarecon dan PT MBA. Karena oknum-oknum tersebut telah melakukan melebarkan jejaring kejahatannya, dari janji-janji, itu semua adalah palsu, mereka adalah penjahat, yang lebih jahat dari komunis-komunis, merekalah yang telah merusak Merah Putih, dan ingat, apabila semua direksi-direksi dan otak biangnya Sucipto Nagaria dan anak-anaknya. Karena merekalah yang telah diputuskan menjadi penghalau di depan rakyat Indonesia, dan jika sampai terjadi pergolakan pertumpahan darah, itulah adanya faktor kesengajaan, karena jika hal itu terjadi tidak akan ada ditemui tindak kejahatannya PT Summarecon dan PT MBA. Karena yang menjadi publik figurnya, kejahatannya adalah para direksi, PT Summarecon dan PT MBA yang berkeliaran di mana-mana. Tangkap, jangan takut, demi rakyat, demi bangsa NKRI, demi keadilan, siap, saya Sofyan Jim Mamesah akan konferensi pers, turun gunung. Ingat, darah saya adalah darah rakyat, darah NKRI,
rela mati untuk kebenaran dan keadilan. Bagi saya dan pengalaman saya, mari kita usir para penjahat, penjilat, pengkhianat yang sekarang ada di dalam oknum-oknum Kabinet Merah Putih. Walaupun mereka terus menciptakan kegaduhan, menjadi provokator keseluruhan rakyat Indonesia khususnya seluruh warga korban untuk sengaja bertikai. Dan akhirnya perjuangan tidak akan menjadi sia-sia, semua akan mundur balik kanan, seberapa kali dibenturkan, diadu domba agar rakyat membenci pemerintah, mencemooh pemerintah. Sebenarnya pemerintah juga sudah mengetahui, banyaknya oknum-oknum yang masuk ikut berkomplot, jangan salah, jangan tertukar, bahwasanya itu adalah oknum-oknum bukan pemerintah yang pro-rakyat. Karena masih banyak para aparatur pemerintahan yang aktif, yang belusukan, yang kooperatif terhadap korban-korban. Jangan kita kalah dengan kejahatan-kejahatan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebersamaan. Mari bersatu, di mana sekarang korban-korban dipakai untuk melakukan tindakan berjuang menjadi garda terdepan, mengusir kejahatan mereka. Namun sangat disesalkan, justru di pemerintahan kepemimpinan yang ke-8 ini, yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, untuk memimpin Indonesia, mewakili rakyat. Tetapi sangat disayangkan tindakan para aparatur pemerintahan birokrasi yang ada malah menjadi musuh rakyat. Para aparatur pemerintahan birokrasi yang telah berkhianat kepada rakyat, dan mereka juga berkhianat kepada kepemimpinannya sendiri yaitu Presiden. Mereka juga mengkhianati negaranya sendiri, menginjak-injak pemerintahan birokrasi di NKRI. Himbauan yang datang dari rakyat, para netizen-netizen, para APH-APH bersih yang pro kepada Presiden, dari lubuk sanubari hati yang terdalam, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk secepatnya belok kanan. Karena situasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ketidaknyamanan, karena sebagaimana saat ini, negara kita tengah mengalami banyak cobaan. Sebagaimana dengan pemberitaan-pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Jim Mamesah, narasumber sekaligus korban daripada kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI-KJA. Rakyat akan menyerahkan semuanya kepada Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Karena beliau yang akan menjadi tulang punggung rakyat Indonesia, dan kita dukung perjuangannya. Rakyat ada di belakang beliau, dan beliau akan ada di belakang rakyatnya, bersama-sama bersatu berdaulat. Dan dari anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan penyematan atau penghargaan tertinggi kepada Sofyan Jim Mamesah, karena atas perjuangan dan pengorbanan beliaulah yang telah berjuang melawan ketidakadilan, menegakkan kebenaran, melawan nahi mungkar, kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI-KJA dan PT MBA. Ingat sekali lagi, jika Indonesia, khususnya para aparatur pemerintahan birokrasi, aparatur penegak hukum berdiam saja, tidak ada pergerakan, maka dengarkanlah suara rakyat ini. Cukup sampai di sini, dan untuk membuat sadar para perampasan kesejahteraan kesenjangan sosial ekonomi rakyat maka selayaknya panggilan darurat nasional, akan kita gaungkan, perdengarkan. Dan tugas seluruh anak bangsa rakyat Indonesia dan korban-korban lainnya akan terjun langsung kepada si penjahatnya. Nyawa melayang, mati tak gentar. Jiwa raga untuk NKRI bersih dari penindasan, perampasan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena rakyat sudah tidak percaya lagi dengan partai-partai, para penegak hukum dan keadilan, para aparatur pemerintahan birokrasi. Mereka semua adalah oknum-oknum, pengkhianat pecundang yang telah merusak kedaulatan NKRI. Seluruh anak bangsa rakyat Indonesia tidak akan pernah mau lagi ikut demokrasi suara, rakyat tidak akan mau memilih-memilih. Rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban sudah tidak percaya lagi dengan para oknum-oknum berseragam, karena mereka adalah segerombolan serigala liar dan buas, serigala yang lapar validasi, lapar jabatan, lapar popularitas. Demi kepentingan pribadi mereka rela menjual harga diri mereka sendiri. Dan sekarang sudah banyak orang yang terpojok dari isi dari pemberitaan-pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah. Dari komentar-komentar para netizen mengenai pemberitaan yang selalu mencuat,
menjadi trending tertinggi dan mereka jadi banyak berkomentar sebagai isi permintaan rakyat Indonesia kepada harapannya. Lebih baik pemerintahan itu ditiadakan saja daripada diadakan dan hanya akan buang-buang uang, karena uang rakyat dipakai untuk menggajikan mereka yang tidak ada kerjanya, maka lebih baik partisipasi kepada pejuang rakyat yang sangat benar-benar memperjuangkan, yaitu Sofyan Djim Mamesa. Karena sedari dulu tidak ada sejarahnya 9 naga yang berjuang untuk NKRI, dan dari seluruh kegaduhan, keresahan yang terjadi selama ini adalah peringatan keras bahwasanya biang dari semua kejahatan globalnya figurnya adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA. Karena pemerintah Indonesia tidak luput dari PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA, mereka adalah musuh negara dan wajib dimusnahkan. PT MBA sama dengan PT Summarecon, satu kesatuan sama-sama PT perusak kedaulatan NKRI, dan satu keluarga pemilik PT Summarecon dan PT MBA adalah pelaku kejahatan berat dan permainkan hukum di NKRI. Dan di bulan suci Ramadan ini, sepatutnya Indonesia bersih dari PT Summarecon dan PT MBA, PT pembuat kemiskinan rakyat Indonesia. Karena PT Summarecon sama dengan PT MBA, dan begitu sebaliknya, mereka sama saja, adalah satu kesatuan perusak kedaulatan NKRI. Ingat, Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari, apabila direksi-direksi masih memberikan kebohongan sejuta bahasa, jangan takut, karena Allah akan senantiasa beserta kita semua dan laknatullah yang akan turun kepada semua pendosanya. Musnahkan beranguskan PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA itu sama dengan menghapus air mata darah rakyat Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi korbannya. Karena inilah harapan besar rakyat Indonesia yang sudah puluhan tahun menjerit meneteskan air mata darah, menderita tertindas hingga mempertaruhkan banyak nyawa rakyat yang melayang. Dan bila mana PT Summarecon Tbk MCI KJA masih mengabaikan dan tidak segera menyelesaikan dengan narasumber dan petani penggarap, maka kami akan transparan buka seterang-terangnya kepada publik, di mana alamat email dan alamat PT atau perusahaan PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA akan kami ekspos kepada rakyat, agar mereka semua bisa langsung menggeruduk ke alamat tersebut, karena semua bukti itu sudah ada di tangan narasumber pemilik tanah 70 hektar yaitu Sofyan Djim Mamesa. Dan apa jika masih saja ada marketing-marketing yang terus melakukan penjualan, maka untuk segera menonaktifkannya, saatnya segera laksanakan penyerahan diri kalian kepada aparat terkait, karena ini merupakan mencegah terjadi pergolakan besar-besaran di bumi pertiwi. Karena saatnya sekarang Indonesia harus merdeka, harus fitrah keluar dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA, dan Indonesia juga harus merdeka dari tikus-tikus berdasi. Para pecundang perongrong penindas dan pengkhianat perusak kedaulatan NKRI, musuh NKRI. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor. Dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor. Karena kita adalah manusia yang lahir di bumi NKRI, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, manusia yang beriman, yang memiliki ketuhanan, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan pondasi hidup sehari-hari. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asah, asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita ini adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, seluruh warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih adalah Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka!
Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Sumarekon Tbk MCIKJA Bogor di nomor WA 0823 158000800 atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor yang tertera di video ini atau bisa langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 0897502823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.